Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas kita. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Kesehatan dulu penting man. Sebab kalau kita sudah sakit, nikmat sehat itu akan terasa Bapak Ibu. Kalau sudah sakit mah coba kalau lagi sehat. Kalau lagi sehat ya, udang misal, habak we, babat. Gaji sapi bukan gaji bulanan. Hayo we dimakan. Sate misal makan saja. Tapi kalau sudah jando apalagi ya. Tapi kalau sudah asam urat, baru mikir jadinya. Ini mah nggak boleh berarti. Kalau darah tinggi, mulai. Nah, jadi oleh karena itu kita manfaatkan dulu masa-masa sehat kita ini, ya, sebelum masa-masa sakit itu datang. Betul ya Bapak Ibu. Kalau di tempat olahraga itu ditulis di sana di atas, sehat itu mahal katanya. Ada di bawahnya lagi Bu. Tetapi sakit biayanya lebih mahal, tah gitu. Sepakat Bapak Ibu? Pasti. Sehat memang mahal. Tapi kalau sakit jauh lebih mahal lagi kalau sudah sakit. Segala nggak bisa masuk. Yang enak-enak tetap nggak bisa masuk kalau sudah sakit. Nikmat juga yang orang itu lupa, yaitu nikmat di seluruh tubuh kita ini yang lengkap. Sebenarnya ini nikmat yang tidak terhitung. Contohnya apa? Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Misal ada seorang di sini di antara kita, Ibu Entin misal. Ibu Entin misalkan gaji suami 10 juta. Cukup 10 juta sebulan? Cukup, benar cukup. Ini mah cuma ucapan ya, cukup. Dicukup-cukupin baru itu benar ya. Tapi coba Ibu mau tidak atau Bapak mau saya kasih sebulan itu 50 juta mau? Mau pasti, nggak ada yang nolak. Tapi ada syaratnya, selalu ada syarat. Tangan yang lengkap ini diambil satu. Mau 50 juta satu yang diambil. Nikmat yang tidak kita sadari. Mata, punten Pak ya, mata 2. Dibeli 10 juta mau sebelah doang. Tapi Allah memberikan kita seluruh tubuh kita ini kalau dihargai tidak ternilai sedikit pun. Saking berharganya itu Ibu. Apalagi tangan, semua Ibu. Hidung misalnya mau dikasih 100 juta, tapi hidung dihilangin, gimana? Repot jadinya. Inilah nikmat yang tidak disadari oleh kebanyakan dari kita. Oleh karenanya ya Bapak Ibu, kalau nikmat ini sudah diberikan kepada kita sehat, kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum terlambat. Kalau sudah terlambat mah, orang-orang nanti di akhirat itu bilang begini Bapak Ibu ya.
laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, kata si hamba, seandainya engkau menunda kematianku hanya sebentar saja, sebentar ya Allah, saya ingin balik ke dunia, saya akan bersedekah. Itu kata kita nanti orang-orang nyesal nanti di akhirat. Wa akum minas solihin, kata si hamba, dan engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang soleh. Tapi bisa tidak Bapak Ibu, kalau kita sudah mati, bisa nggak kembali ke dunia lagi? Nggak bisa. Tapi penyesalan orang itu ingin kembali ke dunia hanya untuk bersedekah doang. Jadi kalau misalkan Allah titipkan kepada kita harta yang cukup, maka gunakanlah harta tersebut dengan jalan di jalan-jalan Allah. Contohnya kita bersedekah. Lihat anak-anak misalkan di depan atau anak yatim, kasih bersedekah Ibu. Daripada nanti kita menyesal di kemudian hari. Ini ya nikmat yang tidak kita sadari. Betul Ibu, kalau nikmat sudah hilang mah repot. Atau siapapun yang sudah hilang, suami juga termasuk nikmat. Kalau suami sudah meninggal akan kerasa. Atau orang tua kalau sudah meninggal dunia, yang orang tuanya sudah meninggal dunia pasti kerasa. Biarinlah ibu saya terus marah-marah kepada saya, nggak apa-apa. Kalau orang tua sudah meninggal mah, atuh coba pami ayah si bapak mahnya enak, bla 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 banyak. Karena itu sudah hilang. Anak, misal ibu, yang sering-sering kita marahin, misal anak nih. Tapi kalau sudah dicabut nyawanya oleh Allah, pasti kita menyesal. Sebangor-bangornya budak, Bapak Ibu, senakal-nakalnya anak, kalau sudah dicabut nyawanya oleh Allah, dipanggil, pasti menangis. Pasti. Kita ingin apa coba? Perbaiki lagi hari-hari yang sebelumnya. Cucu misalkan, ya. Cucu kita kesel karena cucu kesel karena kelakuannya misal atau begini-begini. Manfaatkan dulu Ibu, namanya juga anak-anak. Anak-anak mah dah nggak bisa dipaksa, nggak bisa. Coba kalau bayi ngerondang, Ibu ya, bayi mah coba-coba Ibu, coba-coba dilihat kerikil dimakan. Dimakan nggak kerikilnya atau dikeluarin? Dimakan dulu Ibu ya, diemut-emut kemudian dikeluarin. Itulah sifatnya bayi. Tapi kalau ibu ngelarang bayi, misalnya ngelarang anak-anak main, apalagi main di masjid, misalkan dilarang tuh, berarti ibu sama dengan anak-anak. Dunia ibu, jadi nggak bisa dipaksakan, ya. Jadi kita harus ikut ke dunia anak, ya. Dunia kita itu kita masukkan ke dunia anak. Mumpung ya anak-anak cucu masih ada, mumpung kita masih ada, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Bapak Ibu ya, yang disabdakan oleh Rasulullah ketika menyampaikan wasiat ini kepada Ibnu Abbas. Ibu tahu Ibnu Abbas? Ibnu Abbas teh anaknya Abbas, betul. Orang dulu mah selalu nyebutnya Ibnu. Nah, saya punya anak namanya Umar. Jadi dipanggilnya Ibnu Anwar. Kan nama saya teh Anwar ya. Nah, anak saya namanya Umar. Jadi anak saya dipanggilnya Ibnu Umar. Orang Arab mah suka gitu. Nah, Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu ditepuk pundaknya oleh Rasulullah. Ditepuk pundaknya oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketika pagi kamu ini ada, jangan menunggu waktu sore. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Jangan kata kamu sudah sekarang ini umur kita ya. Jangan menunggu masa tua. Waktu muda ini Ibu ya. Ibu masih muda? Tidak ya, tapi semangat kita masih muda. Ya. Jangan menunggu masa tua. Jangan. Maksudnya apa? Gunakan umur muda ini dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa tua. Masa tua mah susah Ibu.
Yang tadinya masa muda, dia jalan kaki, misalnya ibu sama suami, atau lagi pengantin-pengantin baru, ibu ya, 1 kilo jalan kaki kuat, masih muda. Jalan ke 4 genap kuat, masih muda. Coba kalau umur 60 tahun, repot bang, gempor, lututnya gempor, tuh bapak ibu. Ya, gitu dianya. Gempor, tak. Usah kalau sudah umur 60 tahun, 70 tahun. Makanya sebelum itu datang ke diri kita, harusnya kita manfaatkan. Apalagi kata Rasulullah, manfaatkan umur kamu yang masih sisa ini sebelum datangnya ajal, kematian. Sebentar lagi, udah sebentar. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 29 Desember lagi. Sebentar lagi Januari 2020. Nggak kerasa Bapak Ibu, nggak kerasa. Demi Allah nggak kerasa. Coba ya, Ibu misalkan ngerenung sebelum tidur ya. Asa kemarin SMA teh. Ibu misalkan asa kemarin SMA. Sekarang ke dunia nyata tiba-tiba Ibu teh sudah punya cucu. Nggak kerasa. Kemarin rasanya 2022, 2021. 2020 asa kemarin. Sekarang sebentar lagi ini 2024. Inilah termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kita itu merasa 1 tahun itu rasanya 1 bulan. Sebulan rasanya 1 pekan, 1 minggu. 1 minggu rasanya 1 hari, betul. 1 hari rasanya apa? 1 jam. 1 jam rasanya beberapa menit saja. Memang itu yang terjadi sekarang. Saya juga ya kemarin, misalkannya Bu ya, kuliah, lulus SMA, asa kemarin. Masuk pesantren, asa kemarin. Masuk kuliah S1, asa kemarin. S2, asa kemarin Bapak Ibu. Tiba-tiba sekarang anak sudah 3. Waduh, ternyata walaupun kelihatannya masih muda menurut orang, saya sudah tua berarti. Anak sudah 3. Itu nikah asa kemarin. Betul tuh Pak RW bilang nikah asa kemarin. Tapi ternyata Pak RW udah punya cucu. Asa kemarin Bapak Ibu nggak kerasa. Tanda dekatnya hari kiamat. Begitu juga tanda dekatnya kematian, ciri-cirinya bagaimana Bapak Ibu? Tanda dekatnya kematian pertama yang paling mencolok, yang paling ketara, yang paling kelihatan. Lihat kepala ibu rambutnya. Apakah semuanya hitam atau sudah ada ubannya? Tanda dekatnya kematian. Berarti sebentar lagi mati. Kah gitu Ibu. Nunggu waktu. Tapi Ibu ya, setan itu paling tidak suka kalau ada ustadz, kalau ada khotib-khotib ketika hari Jumat itu menyampaikan nasihat kematian, setan tidak suka. Kenapa setan tidak suka? Karena sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh orang, ya, sekeras-keras hatinya orang, kalau dinasehati dengan nasihat kematian pasti luluh. Bapak bentar lagi mati, ibu bentar lagi mati, begini, pasti luluh nanti. Itu kalau nasihat kematian mah. Itu Ibu ya. Jadi pertama, tanda dekatnya kematian seseorang itu adalah yang paling mencolok dengan adanya uban. Pak Ustaz, saya mah ubannya 1, tetap berarti sudah dekat kematian itu teh. Walaupun ubannya 1, walaupun ubannya 2, apalagi semuanya beruban. Sudah dekat, sudah putih ini rambut, dekat. Berarti apa yang kita lakukan? Kalau sudah beruban, apa yang kita lakukan? Perbanyak bekal kita untuk menuju akhirat. Gitu. Kalau misalkan sudah beruban, tapi tetap saja hatinya masih belum ikhlas. Beruban, hatinya masih dongkol.
beruban tapi masih berselisih sama saudara, masih patut dipertanyakan itu mah Bapak Ibu. Kalau sudah beruban mah harusnya lebih dekat kepada Sang Pencipta supaya nanti kita tidak menyesal di kemudian hari. Ya, bagaimana caranya? Salah satunya adalah salah satunya belajar ilmu agama. Ini dia salah satunya ini. Kita duduk di majelis ilmu untuk belajar agama supaya kita lebih dekat kepada Allah dan lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti di akhirat Bapak Ibu kita diusir kita nanti. Ada jamaah datang beberapa orang, oh itu umatku kata Rasulullah. Bukan kata Allah, bukan umatmu, bukan Ibu. Datang lagi segerombolan orang lebih banyak, oh itu umatku kata Rasulullah. Bukan kata Allah. Datang segerombolan yang paling banyak Bapak Ibu, banyak orang. Apa kata Rasulullah? Umatku kata Rasulullah. Bukan kata Allah. Memang kamu tahu apa yang dia lakukan sepeninggalanmu. Jadi walaupun kita termasuk umat Rasulullah, tapi kita diusir Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ini dia kuncinya. Makanya kita terusir. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang dirindukan oleh surga. Tapi kalau orang saling bersolawat mah, insya Allah Bapak Ibu, orang yang saling bersolawat kelihatan nanti di akhirat. Orang sering bersolawat. Sebenarnya solawat itu bukan untuk Rasulullah, bukan. Dan Rasulullah mah sudah dijamin masuk surga. Kita solawat nggak solawat, Rasulullah mah tetap masuk surga Bapak Ibu. Solawat itu yang kita baca sekian banyak, apalagi hari Jumat, yang kita banyak baca di solawat itu sebenarnya kembali kepada diri kita. Itu akan menjadi kebaikan buat kita. Maka kalau kita ingin menjadi baik, perbanyak membaca solawat. Itu dia. Jadi kalau misalkan sudah dekat ajal mah, tapi ini yang muda-muda jangan pede ya. Yang masih ini mahasiswa, yang masih kecil jangan percaya diri. Saya mah umur masih 15 tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi? Jangan. Oh, saya masih mahasiswa, umurnya 21 tahun, berarti masih lama matinya. Jangan pede. Ya. Iya kan saya pernah baca Pak Ustadz hadisnya. Segala sesuatu itu punya masa panen. Tahu timun sekian bulan, padi sekian bulan. Saya baca di hadis mah Pak Ustadz, panennya malaikat maut itu di antara umur 60 sampai 70 tahun. Umumnya begitu Ibu. Antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada 70 tahun lebih berarti bonus. Bonus dikasih oleh Allah. Ini yang muda-muda ya, kayak saya juga jangan pede, jangan percaya diri. Kita lihat Ibu kemarinnya di berita berapa banyak orang yang berangkat dari rumahnya, dia berniat karena Allah Ta'ala untuk mencari nafkah untuk orang tuanya. Tapi di tengah jalan bagaimana Bapak Ibu? Meninggal. Apa sebabnya? Kecelakaan. Akhirnya diantar pulang yang beneran pulangnya. Coba, masih muda Bapak Ibu. Jadi jangan percaya diri yang muda-muda. Ya, yang tua juga jangan putus asa, tenang saja. Kematian mah pasti akan menjemput kita. Tidak ada yang kebal dengan kematian. Nggak ada yang kebal. Di dunia mah boleh Bapak Ibu ya. Boleh bisa jadi kita kebal hukum, boleh kebal hukum, silahkan. Kebal dengan tembakan, Ibu pakai baju anti peluru, silahkan. Tapi dengan kematian mah, kalau dengan ajal tidak bisa. Kata Allah, Ibu A meninggal saat ini juga jam sekian, hari sekian, pasti Ibu meninggal. Tidak bisa ditolak. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, sudah cukup tidak bekal kita untuk menghadap Allah? Itu sebenarnya. Sekarang maka sebelum mati Bu ya, mari sekarang. Yang belum pernah sholat sunnah atau sekarang mah. Yang misalkan sholawatnya hanya sekedar
ketika sholat doang, sekarang mah di luar sholat baca sholawat. Yang tadinya tidak pernah membaca doa ketika masuk masjid, sekarang mah baca doa. Yang tadinya tidak pernah berdoa ketika keluar masjid, sekarang mah baca doa. Yang tadinya tidak pernah baca doa ketika makan, sekarang mah baca doa. Yang tadinya tidak pernah baca doa ketika masuk kamar mandi, sekarang mah baca doa. Yang tadinya tidak pernah baca doa ketika berhubungan sama suami, berhubungan sama istri, sekarang mah baca doa. Memperbaiki diri kita. Semua ini yang kita lakukan termasuk ibadah, Bapak Ibu. Ibadah. Ibu sekarang masuk ke sini niatnya karena Allah, dapat ibadah. Ibu masuk tadi, Bapak tadi masuk baca doa tidak? Tidak. Bahaya. Apa doanya masuk masjid Bapak Ibu? Allahumma gfirli, Allahumma ftahli. Hafal. Ibu baca sekarang mah walaupun ibu hafal, terkadang kita lupa. Kadang kita lupa loh Bapak Ibu. Masuk masjid, masuk masjid, langsung duduk. Tapi kita lupa, akhirnya nggak dapat pahala sunnah. Keluar masjid doanya apa? Allahumma ftahli lagi, Allahumma ftahli lagi. Minfat, Allahumma inni as'aluka. Alhamdulillah. Sekarang mah keluar masjid, baca doa. Baca doa Bapak Ibu sekarang. Kan sisa-sisa umur ini kita gunakan dengan lebih baik. Aku masalah dunia mahnya lancar, masalah dunia mah. Kalau begini mah dia begini, kalau ini dia begini. Masalah akhirat dapat pahala, lupa. Jangan sekarang mah. Selesai makan doanya apa? Sekarang mau baca doa. Keluar rumah sekarang mah keluar rumah. Ibu misalkan keluar rumah mau jualan, apa doanya keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal 'alallah, la haula wala. Ibu baca ini, bapak baca ini, keluar berikhtiar, jualan, berkah karena kita mulai dengan doa tersebut. Kita misalkan makan, tapi nggak baca doa, apa bedanya dengan orang kafir? Ibu masuk kamar mandi, nggak baca doa. Orang kafir nggak baca doa, apa bedanya? Sekarang mah Ibu ya, di sisa umur kita ini, kita bedakan diri kita dengan orang-orang kafir. Ya, gitu Ibu, supaya kita dapat pahala di sisa-sisa umur kita. Di samping itu, ini baru pengantar ya. Jadi pengantar sudah mau jam 9. Sebenarnya kita mau melanjutkan topik kita yang bulan-bulan lalu. Apa topik kita bulan lalu itu? Topiknya adalah tentang niat. Masih tentang niat. Tapi waktunya tinggal 5 menit lagi. Nggak apa-apa Ibu, kita bahas niat 5 menit lagi ya. Karena kan sampai jam 9 ya Bapak Ibu ya. Sampai jam 9 Ustaz. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan tentang niat tersebut. Sekali lagi ya kita ulang yang bulan-bulan kemarin. Ibu kalau misalkan kesini hanya untuk melihat Ustadz, Ibu dapat nih lihat Ustadz dapat pahalanya, emang nggak dapat pahala Ibu. Maka lurus niat kita lillah karena Allah Ta'ala. Niat kita nuntut ilmu, supaya karena kita nuntut ilmu itu supaya kita lebih dekat dengan Allah dan Rasul. Buktinya apa Ibu? Kalau misalkan ditanya, Rasulullah teh bagaimana? Mata Rasulullah itu seperti apa? Alis Rasulullah itu bentuknya seperti apa? Tuh, kita kan banyak yang tidak tahu. Nah sekarang mah kita rubah sekarang mah Ibu ya. Niat kita karena Allah, supaya kita kenal siapa Allah, supaya kita kenal siapa Rasulullah. Jangan sampai nanti kita mimpi Bapak Ibu. Oh Pak Ustadz saya mimpi bertemu Rasulullah. Saya tanya, Rasulullah itu seperti apa di mimpi Bapak, di mimpi Ibu? Rasulullah Masya Allah rambutnya uban semua, panjangnya tuh panjang sampai di bawah, ada sekitar pantat Pak Ustadz. Saya jawab Bapak Ibu, bukan Ibu, itu mah bukan Rasulullah, itu mah setan. Setan itu bukan Rasulullah. Makanya pentingnya kita mengetahui ciri fisik Rasulullah. Gitu Ibu. Nanti kita bahas Ibu ya ketika Maulid Nabi. Kita bahas tuntas supaya Ibu kalau mimpi bener itu teh Rasulullah. Gitu ya.
Sekali lagi Bapak Ibu, ada ya di sini yang mimpi bertemu dengan Rasulullah? Kalau ibu belum pernah baca kitab, belum pernah mendengar guru-guru kita, ustadz-ustadz kita menjelaskan ciri fisik Rasulullah, Rasulullah teh hitam, bukan berarti itu mas setan. Nggak mungkin Rasulullah hitam. Ya. Rasulullah hidungnya pesek, nggak mungkin Rasulullah hidungnya pesek. Pentingnya kita belajar tentang Rasulullah, Bapak Ibu. Kita bahas tuntas nanti Ibu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita bahas tentang Rasulullah. Supaya kalau kita bermimpi benar itu Rasulullah. Karena setan mah tidak bisa Ibu ya. Tidak bisa menyerupai Rasulullah. Setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Tapi pertanyaannya sekarang, Ibu pernah lihat Rasulullah? Bapak pernah lihat Rasulullah? Enggak pernah. Setan bisa mengaku saya Rasulullah. Ada yang mimpi Rasulullah botak, kakonyol Ibu. Mahnya Rasulullah botak. Rasulullah rambutnya sampai di mana Ibu? Rasulullah rambutnya, rambut beliau sebahu, alhamdulillah. Yang kedua, panjang rambut Rasulullah segimana? Nanti kita bahas Ibu ya. Ibu undang saya nanti kita bahas ciri fisik Rasulullah. Supaya kita dikatakan benar-benar cinta ke Rasulullah. Nih Bu, panjang rambut Rasulullah itu sampai segini. Apa ini namanya bahasa Sunda mah? Cepil, sacepil tah. Rambut Rasulullah panjangnya itu pertama. Yang kedua, panjang rambut Rasulullah segimana? Sepundak. Jadi ibu nanti kalau mimpi bertemu Rasulullah, rambutnya sampai ujung kaki, itu namanya ibu sudah paham sekarang. Sudah berapa puluh tahun kita ngaji teh kan begitu. Tuh ketawa ibu di belakang. Gitu Ibu ya. Muhun segini sampai segini. Muhun segini. Pakai anting, Rasulullah tidak pakai anting ya Bapak Ibu. Rasulullah enggak pakai anting. Bapak yang pakai anting mah, ibu yang pakai anting. Apakah boleh kita pakai anting? Boleh tidak? Gitu Ibu ya. Kita harus kembali lagi ke topik kita yang pertama Ibu ya. Sebenarnya sekarang ini kita melanjutkan topik kita yang dulu tentang niat. Tapi waktunya sudah habis, bagaimana ini? Udahan berarti ya. Berarti 2 menit ya, 2 menit supaya topik niat kita ini 5 menit lagi boleh sampai jam 1 itunya ya, jarum panjangnya. Ibu ya. Kita beneran Ibu ya sekarang. Mulai sekarang bapak-bapak nih ya, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, sekarang mah luruskan niat kita. Apa fungsi niat? Fungsi niat kita itu Ibu, Bapak, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Contoh Ibu, waktu asar, tapi Ibu niatnya sholat zuhur, sah tidak? Nggak bisa. Nih tadi misalkan waktu isya tadi ya udah qomat. Ibu sholat tapi niatnya sholat zuhur berjamaah lagi. Pan waktunya waktu asar. Padahal ibu sholat zuhur. Ibu sholat asar. Jadi niat itu menentukan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Atau misalkan ibu mandi junub. Malam sudah misalkan sama suami istri Ibu ya. Kemudian ibu mandi biasa. Tapi tidak niat mandi junub. Sah tidak mandinya? Tidak sah. Termasuk mandi di hari Jumat. Bapak-bapak nih ya mandi Jumat biasa doang mandi Jumat tapi tidak niatkan mandi sholat Jumat, mandi di hari Jumat. Mandinya mandi biasa doang, tidak terhitung ibadah Bapak Ibu. Maka bapak-bapak mandi kalau sholat, kalau mandi niatin, mandi di hari Jumat kita dapat pahala. Jangan sekedar mandi doang, itu fungsi niat Bapak Ibu. Ada juga orang niatnya baik tapi caranya salah. Kalau misalkan kita berkurban harus pakai hewan yang berkaki 4. Betul Bapak Ibu. Boleh tidak kita berkurban dengan kuda boleh? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Betul, sudah dari sana hadisnya itu begini. Kuda tidak boleh Bapak Ibu. Syaratnya unta boleh ada hadisnya, sapi boleh ada hadisnya.
Domba boleh ada hadisnya. Nah, itu dia, Bu. Niat baik itu tidak cukup, tetapi caranya juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 5 menit selesai berarti kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.